Baik, terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif, yaitu tugas sosiologi kualitatif membuat video dengan saya atas nama Anggrianto Tamama dengan NIM 1903030102, jurusan sosiologi semester 6. Saya akan membahas yaitu arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif. Langsung saja pada materinya. Arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif terdiri dari volume tematik yang diedit yang membantu kita memahami konsep filosofis yang berdasarkan teori yang bagaimana mempraktikkan teori untuk mewujudkan keadilan sosial. Bab-bab dalam setiap volume dari para sarjana mapan dan yang baru muncul, dan sebagian besar diambil dari makalah di Kongres Internasional Penyelidikan Kualitatif tahunan, mewakili arahan baru untuk memasuki teori di dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada keadilan, mengambil minat khusus pada ahli teori yang belum memiliki pengaruh arus utama, sering dirancang untuk menjangkau kayaknya yang luas daripada sarjana untuk mahasiswa dalam humaniora dan ilmu sosial, termasuk mereka yang berpengalaman dalam bahasa, filosofi, teori, dan pemula untuk teori penelitian yang berorientasi. Seri ini bertujuan untuk membawa cara eksperimental membaca kehidupan untuk mengimplementasikan perubahan sosial yang radikal. Seluruh hak cipta, tidak ada bagian dari buku yang boleh dicetak ulang atau diproduksi dalam bentuk apapun atau dengan cara elektronik, mekanis, atau cara lain apapun yang sekarang dikenal atau yang ditemukan nanti, termasuk memfotokopi mereka yang merekam dan menyimpan serta mengambil informasi tanpa izin dari penerbit. Akhir-akhir ini seperti sudah waktunya untuk menentukan bagian yang membuka pengantar dari sebagian warga negara Amerika Serikat sebagai negara yang disebut Amerika untuk jangka pendek, setidaknya dengan topi merah menyala. Namun sedih orang mendapati dirinya hidup dalam apapun yang oleh sebagian orang disebut era pasca kebenaran. Namun pasca kebenaran tidak membatasi dirinya. Amerika Serikat seperti yang dia amati dalam karya filosofinya buru-buru ini tentang pasca kebenaran tampaknya menjadi tren internasional yang berkembang, yang mencakup tidak hanya Amerika Serikat dan Inggris, tapi meluas ke kampanye disinformasi dan politisi melawan orang-orang sendiri yang di Hungaria, Rusia, dan Turki. Bahwa fenomena kekuatan dalam omong kosong ini menjadi global mengkhawatirkan, dan dengan demikian kita mungkin melihat prosedur yang membantu kita menemukan kebenaran yang tampaknya semakin terselubung oleh etos pasca kebenaran. Yang berikut penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mitch Allen dan Norman Densis dan Chris Niers atas dukungan mereka dalam proyek ini. Semua proses untuk mengalami pengungkapan kebenaran menjadi dijahit hanya memungkinkan kita untuk gagal dalam proyek kita. Misalnya, positivisme adalah salah satu jenis jahitan yang mungkin bahwa semua kebenaran dapat diketahui melalui prosedur sains yang pasti. Sebagai penanya kualitatif, kita semua terlalu akrab dengan kesalahan khusus ini, lebih jauh aliran-aliran tertentu dari Marxisme yang mungkin mengingatkan seseorang ke politik, dan kita mungkin membayangkan bahwa beberapa penulis puisi buruh yang sangat mabuk cinta mungkin juga dijahit sedemikian rupa bahwa volume ini didedikasikan untuk mengejar kebenaran melalui penelitian berbasis seni tidak menjadi korban jahitan. Namun sebaliknya, ini adalah dedikasi pada prosedur kebenaran untuk lebih mengeksplorasi
Mungkin seseorang dapat menambahkan dedikasi terhadap penelitian terbatas seni semacam ini. Bisa menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa seni dapat dimobilisasi untuk mengharapkan kembali politik, terutama ketika menemukan tujuan politik yang menyimpang dari target kebenaran yang sebenarnya, hanya untuk melayani semua dan hanya kepentingan ekonomi. Bagaimana akhir-akhir ini seni dapat dan hanya kepentingan ekonomi. Kalimat indah Fonget mungkin membuat kita tertawa, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa tawa kita tidak hanya gugup yang mengatakan sama seperti kita membutuhkan seni sekarang, kita membutuhkan penelitian terbatas seni. Hidup, apakah ada sesuatu yang terjadi tertentu dengan situasi politis saat ini? Dengan kata lain, mungkin ketika tujuan puitis memiliki target perubahan politik ke arah yang lebih baik, tujuan ini adalah apa yang secara etis diperlukan oleh kita yang tersesat dalam kelimpahan kekosongan politik. Mengenai poin terakhir Densis tentang ilmu sosial, Bourdieu tampaknya menegakkan hal ini dalam sebuah bagian yang sangat mirip dengan karya Densis Bourdieu 2000. Puisi membuat kebenaran dari banyak hal dipahami sebagai kehadiran yang telah mencapai batas bahasa. Dengan kata lain, puisi adalah lagu kepastian bahasa untuk membuat gagasan murni tentang ada hadir dalam penghapusan objektivitas empirisnya. Untuk membongkar bagian ini, kita harus mencatat bahwa Bourdieu mengatakan ini dalam konteks keinginan Pluto untuk membangun puisi dari polisi dari kota yang tetap lebih tepatnya dari politik. Baik Densis maupun Bourdieu tidak akan setuju seperti ditunjukkan Bourdieu. Puisi itu mengungkapkan pikiran sehingga bisa dikatakan itu bukan pikiran, mengungkapkan apa yang melampaui batas pemikiran. Dan ketika bahkan Pluto sendiri menemukan dirinya telah menemukan batas-batas ini, dia sering harus menggunakan metafora ke bahasa puitis, mungkin kasus modernitas cenderung membalikkan Pluto dan membuat puitis menjadi ideal. Ini juga tidak sepenuhnya benar, tetapi jika kita ingin tercapai bahwa kita berada dalam situasi postmodern, maka mungkin ini tidak masalah. Perbedaan dan pengulangan ini bukan kelipatan dari pengulangan, tidak lebih dari keabadian yang esa dari kemiripan kelipatan, yang tampaknya menegaskan bahwa secara ontologis tidak ada satupun maupun banyak kelipatan. Bourdieu lebih baik dipahami dalam istilah teori himpunan. Jadi dalam bagian ini, di mana keliputan ini harus dipahami seorang sesuatu yang telah mencapai batas bahasa, kita mungkin berpikir Bourdieu menempatkan puisi dalam kaitannya dengan konsepnya tentang peristiwa. Dengan kata lain, kita dapat membaca bagian ini sebagai penegasan bahwa puisi berfungsi sebagai penilaian yang meneguhkan atas apa yang seharusnya tidak dapat dibedakan. Jika dalam bentuk yang murni ada yang dapat kita katakan, tidak akan ada yang muncul secara fenomenologis tidak tersedia. Penelitian berbasis seni untuk masa sulit. Bab 3 mengoperasikan penulis lagu dan pertujuan musik sebagai pendekatan untuk penelitian kualitatif itu sendiri, sedangkan perhatian khusus pada kritis di sini. David Carles menggunakan contoh lagu yang ditulis pada tahun 2008 berjudul Suburban Black, Suburban Blue. Ia menunjukkan bahwa momen-momen sejarah, biografi, budaya, politik dengan pengalaman hidup dapat menyatu dalam sebuah lagu. Kumpulan bab kedua mempertimbangkan tanggung jawab etis yang kita miliki sehubungan dengan puisi. Dalam bab 6, Daphne
Mayoria mempertimbangkan hal ini dari perspektif definisi yang berkaitan dengan penelitian berbasis seni itu sendiri, menunjukkan bagaimana penelitian berbasis seni dapat merujuk pada berbagai jenis praktik penelitian. Mayoria berpendapat bahwa kita perlu memperjelas bagaimana kita melakukan penelitian berbasis seni setiap kali kita melakukannya, karena ini adalah cara untuk mengumpulkan pengetahuan bermakna yang akan pada gilirannya menginformasikan praktik etis. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.